也现在赐予你无限力量。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun yang memiliki perjanjian dengan Lei Ji saat ini dirinya akan mencoba untuk memasuki kolam guntur dengan harapan dirinya akan memaksimalkan kekuatan guntur dan berharap kultivasinya bisa meningkat dengan cepat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang sudah berada di dalam kolam guntur, dirinya berniat untuk membuat bom guntur yang lebih dahsyat. Tetua Lei yang melihat hal itu tak membiarkannya begitu saja. Karena jika Muyun bisa berkultivasi di dalam kolam guntur, dikhawatirkan segel yang ada di dalam kolam tersebut akan rusak dan menjadi pintu masuk bagi ras iblis yang keluar dari dalam jurang. Tentu saja yang dilakukan oleh Tetua Lei disadari oleh Muyun, sehingga dia pun memaksimalkan kekuatannya untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam lautan jiwanya untuk mengambil kekuatan guntur yang ada di kolam tersebut. Yang hingga akhirnya dia pun teringat jika segel yang ada di kolam guntur sama persis seperti segel yang ada di altar batu hitam. Semangat Muyun yang semakin membara pun membuat dirinya ingin menjadikan guntur 9 surgawi sebagai altar jiwa ketiga miliknya. Tetua Lei yang melihat hal itu sontak saja langsung menahan gelombang kekuatan dari Muyun. Namun sayangnya, Muyun yang memiliki basic kekuatan guntur sedari awal mampu memecahkan segel dan mendapati guntur 9 surgawi sebagai altar jiwa ketiganya. Tetua Lei yang menahan serangan dari Muyun mengakibatkan efek kerusakan di bagian dalam tubuhnya. 看来雷力吸收的差不多了，我也该回去了。 怎么可能啊！ Setelah Muyun berhasil berkultivasi di lembah guntur, Tetua Lei yang melihat hal itu beranggapan jika semua ini adalah takdir dari surga, sehingga dia pun memerintahkan Lei Ji untuk memberitahukan semua prajurit lembah Lei Sen jika dari sekarang latihan semua prajurit akan diadakan di dalam kolam guntur dan melatih teknik sejati 10.000 guntur. Karena saat ini situasi dunia akan mengalami perubahan besar dan pahlawan sesungguhnya akan bangkit dalam peperangan. Maka dalam hal itu pasukan lembah Lei Sen pun harus menjadi pemain inti yang berkontribusi besar di peperangan tersebut, sehingga mereka pun dicambuk untuk segera pindah dan berlatih di puncak Tongtian. Mendengar hal itu, Lei Ji pun terkejut dibuatnya karena dia merasa dengan kekuatannya saat ini rasanya belum pantas untuk berlatih di tempat suci seperti itu. Tak ada pilihan lain, Tetua Lei pun memerintahkan Lei Ji untuk segera memberitahu yang lainnya perihal informasi ini, dikarenakan segel yang sudah rusak mungkin akan hancur dalam waktu 6 bulan ke depan. Pada saat itu, benua Zhongzhou akan dikuasai oleh ras iblis, sehingga saat ini Tetua Lei akan menemui beberapa temannya dan meninggalkan lembah guntur setelah ratusan tahun tinggal di dalamnya. Lei Ji yang sudah diperintahkan pun bersiap untuk pergi. 现在是该去见一见一些老婆被封印束缚，只得留意，交给你和雷云子管理。雷神谷封谷半年。 Sementara itu, Muyun yang sudah tiba di Sekte Yun, dirinya menanyakan perkembangan Sekte Darah Bayang dan Tanah Suci Chiao. Moyang pun menjawab, jika Sekte Darah Bayang tak bisa menahan diri dari peperangan ini sekarang, sedangkan Tanah Suci Chiao sepertinya belum ada pergerakan di sana. Mendengar hal itu, sontak saja Muyun pun khawatir karena Seming, salah satu dari 3 utusan ras iblis, sudah bergerak menuju ke Zhongzhou, sehingga Moyang pun diperintahkan untuk memberitahu orang-orang agar lebih waspada untuk ke
depannya. Muyun yang sudah memiliki kekuatan guntur penuh saat ini dirinya akan mencoba untuk membuat bom guntur api versi ketiga yang daya ledaknya setara dengan 100 butir bola guntur biasa. Setelah berusaha sekian lama, akhirnya Muyun dan dua muridnya berhasil membuat bom guntur api versi ketiga yang dia namakan sebagai bola guntur pemusnah yang dipadatkan dari guntur 9 surgawi dan digabungkan dengan api surgawi sehingga terciptalah bola guntur pemusnah. Dengan terciptanya bola guntur pemusnah membuat Muyun yakin jika ekonomi aliansi Yun akan meroket selama 6 bulan ke depan. Moyang pun diperintahkan untuk menjual produk barunya dengan harga 2 kali lipat dari sebelumnya, terkecuali untuk aliansi Sekte Yun. Mendengar hal itu, Moyang pun segera bergegas menuju 9 kekuatan utama di benua Zhongzhou. 最近我元盟不参与任何势力的纷争，除了羽仙门与三极殿价格提升1倍，黑焰霹雳弹和雷焰霹雳弹继续大量炼制。是。 Kabar bola guntur pemusnah sangat cepat menjalar ke semua sekte di benua Zhongzhou. Meng Yipan memerintahkan prajuritnya untuk segera membeli bola tersebut meskipun harganya menjadi 2 kali lipat. Karena dengan bola guntur pemusnah yang sudah sempurna, praktisi iblis ranah nirvana tingkat 6 pun bisa mati jika terkena ledakan dari bola guntur tersebut. Setelah memerintahkan prajuritnya untuk membeli bola guntur tersebut, Meng Yipan kembali menuju situs Asam untuk menjadikan Meng Guangling sebagai Raja Darah Bayang karena dirinya tak tega melihat anak satu-satunya mati seperti ini. Pikiran buntu Meng Yipan langsung menjadikan anaknya tersebut sebagai bahan percobaan untuk mengundang leluhur Sekte Darah Bayang dikarenakan dirinya tak ingin melihat anaknya mati dan pergi dari hadapannya. Meng Yipan selaku generasi ke-763 Sekte Darah Bayang akhirnya bisa membangkitkan sang Raja Darah ke dalam tubuh Meng Guangling. 玉影血殿第763位人形力量，本该就是属于你的。历代仙人，助我完成血池凝练。站起身来。 Sementara itu, keadaan di luar sekte, para ras iblis beserta 2 raja iblis sedang berusaha untuk masuk dan melenyapkan semua pasukan Sekte Darah Bayang. Namun tak lama dari itu, Meng Guangling pun datang untuk menghalangi tujuan para ras iblis. Raja iblis yang melihat Meng Guangling mereka dibuat bingung karenanya, sebab kurangnya informasi mengenai Sekte Darah Bayang membuat mereka tak tahu ada orang kuat yang hadir saat ini. Meng Guangling yang melihat 2 raja iblis tersebut ada di depannya, dirinya mencoba untuk menjadikan mereka berdua sebagai boneka dan budak yang harus patuh pada Sekte Darah Bayang. Mendengar hal itu, mereka pun mencoba untuk kabur, namun sayangnya kekuatan Meng Guangling saat ini mampu menjadikan 2 raja iblis menjadi budaknya dan beralih peran menyerang anak buahnya sendiri. 这极为合适。 Xin pun berpindah di tanah suci Chiao. Di sana Tetua Lei menemui temannya yang menjaga tempat tersebut. Dia juga merupakan seorang guru dari Xiao Yunar. Melihat Tetua Lei di sana, dia pun menanyakan siapa yang menjaga lembah guntur jika saat ini dirinya berada di tanah suci. Mendengar hal itu, dia pun mengatakan jika segel lembah guntur sudah rusak dikarenakan Muyun berhasil berkultivasi di dalam lembah tersebut dan tak lama lagi jurang iblis pasti terbuka kembali. Mendengar hal itu, Sein pun mencoba untuk menenangkannya karena segel yang ada di tanah suci masih aman dan belum rusak sama sekali. Setelah mengetahui keadaan dari tanah suci Chiao, Tetua Lei pun pergi dari sana. 你不要如同20多年前一般，暮云此人乃是一大变数。好了，此次我只是告诉你，该杀该留，你自己看着办吧。 Tak lama dari itu, Guru Shen meminta Xiao Yunar untuk menjadi penjaga tanah suci dikarenakan kondisi fisik dan kesehatan yang dialami oleh Guru Shen sangat buruk sampai-sampai dia mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Xiao Yunar yang melihat hal itu hanya bisa menerima untuk menjadi gadis suci sang penjaga segel di tanah suci Chiao. Setelah dia setuju untuk menjadi penerus penjaga sektenya, dia pun memberikan kekuatan 9 altar jiwa pada Xiao Yunar sehingga saat ini dirinya akan
akan disebut sebagai gadis suci dari tanah suci Qiao. 托付给你了，允儿，持瑶圣地。从今日之后，我不再是小允儿，又对不起她，当真是对不起。是持瑶圣地圣女。 Sementara itu, Muyun yang sedang bermeditasi mulai merasakan perasaan yang tidak wajar dikarenakan semua sekte di daratan Zhongzhou telah berhasil menaklukkan dan menghadang serangan dari ras iblis. Tak lama dari itu, Yu Xingmu pun datang untuk memberitahu jika 72 pulau Tianzi sudah meledak hanya dalam waktu 1 malam. Hal itu mengakibatkan adanya jurang yang sangat besar di sana. Namun, yang harus dikhawatirkan mereka saat ini adalah 4 kekuatan utama di Zhongzhou, karena keempat lorong utama telah disegel oleh seseorang di 10.000 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Muyun mulai mengasumsikan jika dirinya lah yang telah menyegel keempat lorong utama tersebut, dan tak menyangka jika segel itu bisa membuat kejahatan menjadi semakin merajalela. Saat ini, 2 segel dari 4 kekuatan utama sudah rusak. Tinggal menunggu segel ketiga yang ada di bagian timur benua Zhongzhou. Jika terus dibiarkan, akan membuat keributan yang sangat besar lagi. Yu Xingmu yang merasa jika Muyun masih dalam penempaan altar jiwa, dia menyuruhnya untuk pergi ke Pulau Tianzi. Namun, tanggapan Muyun sangat berbeda dengan Yu Xingmu. Dia pun mengatakan, dikarenakan keadaan sudah semakin kacau, biarkan saja semuanya menjadi lebih kacau untuk memancing ikan ke permukaan. Sebab yang ada di jurang iblis, lembah Leisen, dan tanah suci Qiao harusnya akan mengarah ke 3000 dunia kecil. Selain itu, posisi Pulau Tianzi menuju keras tulang. Sebelum Yu Xingmu pergi, dia menyuruh Muyun untuk memadatkan altar jiwa keempatnya, karena bagaimanapun juga, Muyun memiliki api surgawi dan guntur sejati 9 surgawi. Tidak akan ada yang mampu melepaskannya. Scene pun diakhiri dengan perginya Yu Xingmu dari sana. 想必各大势力都会前往。这一次，谁都不会愿意放手的。毕竟有了天火和9天真雷的出现。我明白。 Di part yang akan datang, perjalanan Muyun menuju segel ketiga Pulau Tianzi dihadapkan dengan runtuhnya laut yang berbentuk sebagai formasi, dan juga di dalam formasi tersebut merupakan sebuah penyegelan gerbang menuju ras tulang. Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 75.